Dugaan korupsi Kemenhub Rp5,5 miliar untuk kampanye Jokowi Pilpres 2019. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dana politik dan skandal Kemenhub. Dalam sistem demokrasi, dana politik merupakan elemen vital yang memungkinkan partai politik dan kandidat menjalankan kampanye secara efektif. Namun, ketika dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sah, seperti hasil korupsi, integritas demokrasi terancam. Kasus dugaan penggunaan dana hasil korupsi Kemenhub untuk kampanye Pilpres 2019 menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan dana publik dapat merusak tatanan demokrasi. Kronologi pengumpulan dana, skema dan pelaku. Pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, diduga mendapat instruksi dari Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Pilpres. Dana tersebut dihimpun dari 9 pejabat pembuat komitmen PPK di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, masing-masing menyetor sekitar Rp600 juta. Dana ini bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee. Ketika Zamrides diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ia disebutkan melarikan diri ke luar negeri. Danto Restiawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini. Danto mengaku menerima Rp595 juta dari Yovie Okatrisa, salah satu PPK, dan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK. Pemondisian proyek, utang Pilpres dan imbalan proyek. Yovie Okatrisa, dalam persidangan, mengakui bahwa proyek peningkatan jalur kereta api dikondisikan untuk kontraktor tertentu sebagai imbalan atas dana talangan kampanye Pilpres 2019. Salah satu kontraktor, Muhammad Syarif Abu Bakar alias Haji Mamat, disebut menalangi kebutuhan dana kampanye di wilayah Sumatera Selatan dan kemudian diberikan proyek sebagai pengganti utang tersebut. Implikasi strategis, ancaman terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan politik dapat merusak integritas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketika pejabat negara menggunakan posisinya untuk mengumpulkan dana ilegal, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan menurun. Selain itu, praktik ini menciptakan ketergantungan antara kontraktor dan pejabat, yang dapat mengarah pada korupsi sistemik. Rekomendasi strategis, membangun sistem dana politik yang transparan. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, beberapa langkah strategis perlu diambil. 1. Transparansi dana kampanye, mewajibkan pelaporan dana kampanye secara rinci dan dapat diakses publik, serta audit independen terhadap laporan keuangan partai politik. 2. Penguatan regulasi, merevisi dan memperkuat regulasi terkait dana kampanye dan sanksi terhadap pelanggaran, termasuk praktik politik uang. 3. Pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan integritas kandidat, bukan karena imbalan materi. 4. Pengawasan independen, melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan dana kampanye dan penyaluran dana publik. Kesimpulan, membangun demokrasi yang sehat melalui reformasi dana politik. Kasus dugaan penggunaan dana hasil korupsi Kemenhub untuk kampanye Jokowi Pilpres 2019 menjadi peringatan keras bagi kita semua. Untuk membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas, reformasi sistem dana politik harus menjadi prioritas. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, kita dapat mencegah penyalahgunaan dana publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.